Kuat ya, pelan-pelan. Tombs of the Prophets, kuburan dari 50 nabi-nabi. 28 nabi, tapi 22 mereka tidak tahu nabi siapa. Ya, so jadi antara mereka 3 nabi babu besar. Ada Nabi Zakaria yang kita sudah baca ayatnya. Nabi Zakaria dikuburkan di sini. Nabi Malyaki, Nabi Hagai juga, dan nabi-nabi yang lain dikuburkan di sini. Saya katakan tempat ini private, tapi sangat luar biasa. Saya mau share sesuatu. Sangat indah babu di sini setelah kita selesai. So jadi yang punya tempat ini, waktu mereka mendirikan tempat ini, bagaimana ini keluarga bapak ibu tinggal di sini sekitar 1000 tahun, so dari papa ke anak. Kemudian baru sekali, atau bukan baru, mungkin 50 tahun, mereka mau mendirikan sumur air di sini. Karena selalu babu mereka lihat ada lubang di atas, so pasti ini ada sesuatu sudah lama, tapi tidak ada yang masuk. So jadi mereka masuk untuk mendirikan sumur air di sini. Mereka timbun bapak ibu batu besar, ada tulisan Ibrani atasnya, ini kuburan nabi-nabi perjanjian lama, 50 nabi perjanjian lama dikuburkan di sini. Jadi kemudian antiquities datang, baru mereka cari, mereka benar ketemu 50 lubang di sini bapak ibu, semua buat nabi-nabi. Mereka ketemu nama Zakaria, nama Malyaki, nama Hagai, nama yang lain, tapi 22 mereka masih cari ini nabi siapa, nabi siapa. So jadi ini tempat luar biasa, pasti Israel dengar dan datang untuk beli tempat. Ini pribadi babu yang punya private maksud saya. So jadi mereka tidak mau jual sampai ini harganya babu gila sekali. Israel sudah siap untuk bayar 83 juta untuk beli gua ini dan rumah yang atasnya 40 meter. Mereka masih tidak mau. So problem besar babu antara gereja Rusia sekarang negara Israel dan keluarga ini babu ibu. Yang punya tempat ini pasti mereka pribadi, tapi sejarah perjanjian lama semua ada dalam tempat ini. Kenapa lubang yang atas enggak cerita babu kuburan itu najis? So jadi kalau saya jalan zaman dulu dari atas tidak usah pentahiran. Karena itu babu, tapi ini ada tangga-tangga babu, kira-kira menurut antiquities umurnya 1000 tahun. Siapa yang mendirikan? So pasti mungkin orang Kristen yang pertama. Di dalam babu gua yang kecil di sana mereka sudah ketemu salib-salib dari zaman Bizantium. Artinya apa? Artinya orang Bizantium sudah ketemu tempat, tapi tempat ini hilang sekitar 1500 tahun. Kenapa hilang? Perang-perang Israel babu setelah Bizantium datang Muslim, so setelah Muslim datang Crusader dan Mamluk dan Ayyubid dan yang lain, Ottoman Turki, mereka belum ketemu tempat ini. Sampai mereka ketemu tempat ini dari keluarga ini yang sederhana. Tapi zaman Bizantium mereka datang berdoa khususnya dalam gua yang kecil. Kenapa ada gua kecil? Karena 2 nabi besar babu dikuburkan di dalam. Itu special buat mereka, Nabi Malyaki dan Nabi Hagai. Tapi Zakaria dikuburkan sama nabi-nabi kecil yang lain. Kenapa? Mungkin dia sangat sederhana, dia murah hati, dia yang minta untuk dikuburkan sama mereka. Tapi Malyaki, Hagai dikuburkan dari tempat special. Saya akan setelah kita lihat, kita akan kumpul di sini. Saya mau share sesuatu dan alasan kita di Bible Tour kenapa kita datang ke sini. So terakhir kita lihat, kumpul lagi di sini. Kita mulai. Ya, ini masuk ke salah satu gua dari kuburan nabi-nabi. Dan di sini khusus untuk Nabi Hagai yang di depan ini, dan yang di kanan untuk Nabi Malyaki. Ya, di sini goresan-goresan, ada salib, tanda-tanda, tulisan-tulisan juga. Ya. Di kuburan ini sudah tidak ada tulang-tulang karena mereka
sudah dibangkitkan. Saya akan membuktikan sejarah Injil Kerajaan Bapak Ibu dalam satu tempat ini untuk ngerti firman Tuhan itu benar atau tidak. Itu sangat spesial. Ingat, ada sesuatu yang terjadi setelah Tuhan Yesus bangkit. Jadi tempat ini disebut dalam firman Tuhan, dan kita hari ini belajar tentang firman Tuhan yang alive. Buka firman Tuhan. Satu aja, siapa yang punya firman Tuhan? Abu nih punya firman Tuhan. Buka Matius 27 ayat 52. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Terus, Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. so jadi digenapi Bapak Ibu hari ini. Lihat, 50 kuburan. Di mana mereka? Ikut bangkit setelah Yesus. Mereka bangkit sama Kristus. Nabi-nabi semua bangkit Bapak Ibu yang dikuburkan di sebelah timur Yerusalem. Orang Yerusalem sudah lihat mereka jalan sebelum mereka teringat ke surga. Ini rapture Bapak Ibu yang pertama dalam gereja. Buat orang yang sudah meninggal, mereka bersama-sama Kristus bangkit. Ini jelas sekali dalam firman Tuhan. Waktu Yesus bangkit, banyak nabi-nabi bangkit atau keluar dari kuburan, dan orang Yerusalem sudah lihat mereka jalan. Kenapa mereka harus lihat mereka jalan? Kalau mereka teringat atau bangkit teringat ke surga, tidak ada yang lihat. So jadi mereka harus melakukan mukjizat, bertemu dengan orang lokal sebelum mereka teringat. So kalau saya belajar dari ayat ini katakan nabi-nabi sudah bangkit. So ini jawaban kenapa 50 kuburan di sini kosong. Tidak ada satu, tidak mungkin. Ini pertanyaan dari antiquities waktu mereka datang. Mereka cuma 50, tapi antiquity itu orang Yahudi. Waktu mereka datang cari di sini, mereka temu. Ya, sangat aneh. 50 kuburan kosong tidak mungkin. Di mana mereka? Kalau 1 kosong, 2 kosong, 10 kosong oke. Tapi 50 kuburan di sini tidak ada satu tulang. So di mana mereka? Hanya di sini ada jawaban. Waktu Yesus bangkit, nabi-nabi perjanjian lama sudah bangkit. Jadi luar biasa bagaimana firman Tuhan hari ini digenapi. So jadi ini alasan kenapa kita datang ke sini, untuk lihat 50 kuburan yang kosong. Luar biasa ya. Amin. Amin. Sekarang Bapak Ibu, orang Yahudi percaya, ingat dalam Yeskiel dia katakan waktu Mesias datang, orang-orang yang dikuburkan di sebelah timur Yerusalem di kaki Bukit Zaitun akan bangkit. Ini Zakaria katakan. Tapi nubuatan Zakaria digenapi waktu Mesias datang benar. So ini ada 3 nubuatan Bapak Ibu. Pertama dari Zakaria, yang kedua dalam firman Tuhan, yang ketiga waktu kita datang sini. Dan 3 nubuatan ini Bapak Ibu bersaksi dan katakan itu benar. Yesus adalah Mesias Israel. Kenapa? Zakaria katakan waktu Mesias datang, kasihan orang Yahudi. Karena sampai hari ini mereka menunggu Mesias. So jadi waktu Mesias datang, orang-orang akan bangkit yang dikuburkan di kaki Bukit Zaitun. Karena itu harganya 10 juta US dollar. Tahu yang dikuburkan di sini siapa? Minoritas dari mafia yang di Amerika. Mafia yang New York. Karena yang punya duit cari kuburan di sini, waktu Mesias datang dia bangkit. Tapi minta maaf, Mesias sudah datang. So jadi nubuatan Zakaria sudah digenapi di Matius 27 ayat 52 dan di dalam kuburan 50 nabi yang di atas Bukit Zaitun hari ini. So jadi kita yakin sekali lagi firman Tuhan itu benar dan Tuhan Yesus adalah Mesias Israel, Raja Israel. Setelah kita datang ke sini, Bapak Ibu minta maaf kalau mereka ketemu satu kuburan di sini atau satu tulang di sini, so artinya firman Tuhan itu salah atau Matius salah. Tapi ketika mereka ketemu 50 kuburan kosong, 50 kuburan membuktikan
firman Tuhan Injil karena itu benar, otentik, dan Tuhan Yesus adalah Mesias Israel menurut Yeskiel. Setuju? Setuju. Saya minta Bapak Ibu, nanti waktu kita pulang kembali ada beberapa abuna di sini, kita share sesuatu yang kita lihat hari ini spesial di Bukit Zaitun, kuburan 5. Kenapa saya jalan Bapak Ibu? Untuk lihat semua. Saya mau Bapak Ibu lihat sendiri. Ini ada kuburan-kuburan kosong. Kita ini penting sekali ingat ayatnya dan kita share sesuatu itu depan segala bangsa. Karena jalan bertobat masih buka. So bisa kita Bapak Ibu memberi kabar baik kepada mereka untuk ikut Kristus. Hari ini kita lihat di Bukit Zaitun kuburan nabi-nabi yang bangkit. Mereka bangkit kapan? 2000 tahun yang lalu waktu Tuhan Yesus bangkit. Amin.